Jadi di video ini aku pengen bacain salah satu komen dari video YouTube yang aku upload beberapa waktu lalu, yang mana ini cukup menarik banget ya. Jadi langsung aku baca aja. Dari Sewing 3KP 2 hari yang lalu. Jadi dia komen 2 hari yang lalu. Alasan jualan novel dalam bentuk ebook apa bang? Saya mau cetak novel karya saya sendiri untuk kepentingan pribadi, tapi takut isinya tersebar kalau cetak di percetakan. Nah, cukup menarik banget kan? Dan di sini aku jawab juga dengan 2 komen dan aku akan bacain juga. Jadi ayo kita simak bareng. Paunafu 2 hari yang lalu. Sebenarnya saya juga jual novel maupun antologi puisi dalam bentuk fisik, tapi dalam jumlah terbatas. Sementara ini hanya untuk offline di event. Namun kalau ditanya kenapa jual dalam bentuk ebook, alasannya adalah karena saya merasa belum ada pembaca yang cukup untuk saya berani mengambil resiko mengeluarkan modal cukup banyak mencetak buku fisik. Apalagi kalau cetak buku dalam jumlah eksemplar yang sedikit, biasanya harga buku tersebut akan jauh lebih mahal daripada cetak buku dalam jumlah eksemplar yang besar. Kalau misal abangnya cetak buku sendiri di percetakan yang terpercaya, harusnya pihak percetakan nggak akan sebarin begitu aja sih, mengingat mereka juga mesti jaga nama baik demi dapat pelanggan. Jadi kalau percetakannya terpercaya banget tuh, aku ngerasa mereka gak akan nyebarin ebook kita ya kalau kita mau cetak di sana. Terus lanjut ke komenku. Selama ini saya cetak di percetakan syukurnya aman saja kok, walau memang mesti hati-hati pilih percetakan sih. Itu komen pertamanya. Terus ini komen keduaku. Di sisi lain, saya nggak begitu takut naskah saya tersebar. Salah satu alasan kenapa saya menulis adalah karena saya ingin menyampaikan sesuatu ke siapapun yang membaca tulisan saya. Semakin banyak yang membaca tulisan saya semakin senang karena berarti banyak orang yang terpapar dengan apa yang ingin saya sampaikan. Jadi bahkan ketika tulisan saya dibajak, saya tetap diuntungkan. Walaupun saya juga berharap orang lebih memilih membeli tulisan saya dari saya langsung, bukan dari pembaca. Dan saya akan berterima kasih kepada orang tersebut yang membeli karya saya karena telah membantu saya untuk tetap menulis. Perihal pembajakan itu bukanlah sesuatu yang benar-benar bisa kita berantas, tapi itu juga bukan seharusnya sesuatu yang membuat kita tidak mempublikasi karya kita. Kalaupun tulisan kita dibaca dan dibaca oleh banyak orang, sebagian dari orang itu juga akan menjadi kenal kita, dan lama-kelamaan jika mereka suka dengan tulisan kita, mereka berkemungkinan besar juga akan membeli karya kita berikutnya. Beda cerita kalau ada orang membaca karya kita dan mengganti nama penulisnya. Biasanya itu sih terjadi ketika tulisan kita tidak begitu punya ciri khas atau karakter yang mana sangat mudah untuk orang akui. Jadi itu jawabanku, cukup mungkin menjawab beberapa pertanyaan yang kamu sempat penasaran juga mungkin ketika awal-awal nulis, ketika kamu tulisanmu udah jadi dan kamu pengen nyetak ebook kayak gimana, dan itu cukup menjawab ya seharusnya. Cuman yang pengen aku ceritain lebih lanjut dari jawabanku di komen ini adalah sebenarnya novel pertama aku pernah dibajak sama orang. Cuman di sini kan aku bilang di komen ini, aku bilang bahwa naskahku nggak pernah dibajak, tapi yang aku maksud adalah karena memang naskahku nggak pernah dibajak oleh percetakan selama aku nyetak di percetakan. Mungkin aku yang nggak tahu kalau percetakan itu bajak tulisanku atau gimana. Cuman setahu aku belum pernah menyetak buku di percetakan dan percetakan bajak bukuku itu disebarin, dijual gitu aja. Naskahku pernah dibajak pun dulu sebelum aku nyoba untuk nyetak naskahku, karena waktu itu aku jual bukuku di Google Playbook, jual novel pertamaku yang berjudul Lili Molly itu di Google Playbook, dan cukup lumayan lah yang beli di sana. Cuman ya kayak yang aku jelasin di beberapa video lalu, kalau aku jualan ebook di Google Playbook kan itu mereka ngambil lebih dari 50%, jadi aku cuman untung sekitar 46-47% gitu lah. Dan singkat cerita, ketika aku jual di Google Playbook itu, oke lah banyak yang beli lumayan, walaupun ya memang gak sebanyak itu. Cuman dari sekian orang yang beli itu, pada akhirnya tiba-tiba aja aku nemuin di Lazada sama di Shopee ada Lili Molly, dan di situ dicetak jadi buku gitu. Dan aku shock lah, kayak anjir, ini aku sendiri aja baru penulis pemula, tiba-tiba kok ada e-buku dicetak sama orang gitu dan dijual gitu. Ya namanya tetap namaku sebelum sekarang jadi Paunafu. Cuman aku gak akan dapat untung ketika ada orang nyetak bukuku dan jual gitu aja sih. Terus akhirnya sambil saat itu aku nyobalah untuk nyetak buku fisikku. Aku nyoba nyetak novel pertamaku dan novel keduaku Lili Molly sama Kapi Club waktu itu. Dan waktu itu aku coba untuk jual di event dan yang beli juga lumayan. Terus aku jual di Shopee juga, yang beli juga lumayan. Cuman walaupun lumayannya itu juga belum sebanyak itu ya untuk aku bisa punya modal lagi dan nyetak buku lagi untuk aku jual lagi gitu. Dan akhirnya karena aku gak punya cukup modal untuk nyetak buku-buku fisik gitu, akhirnya sekarang ya aku jual ebook dulu di mana tuh, di YouTubeku, lewat link di deskripsi video ini atau di bio YouTube ini, dan nanti di komen aku juga ngasih linknya juga. Dan jualan ebook sebenarnya sangat berkemungkinan besar untuk dibajak. Cuman solusinya sih menurutku ketika kita punya ebook dan kita takut untuk dibajak, menurutku ya terima aja bahwa pembajakan emang gak bisa dihilangkan, pembajakan gak bisa dihapus. Yang bisa kita lakukan adalah terima aja, anggap itu sebagai promosi gratis. Orang baca karya kita, berarti mereka promosiin karya kita secara gratis. Mungkin mereka bisa malah dapetin pembaca yang belum pernah kita jangkau, dan pembaca yang mana awalnya tahu karya kita dari bajakan kita malah jadi nyari kita di akun kita yang resmi, di karya kita yang resmi. Dan ya ketika misalkan nih aku punya novel pertama aku dibajak, dan habis itu ada orang malah suka tulisanku dari bajakannya itu, dan ya aku harapnya adalah ketika aku nextnya aku
aku bikin novel berikutnya. Dan karena sekarang aku memang lagi banyak bikin novel kan, aku harap orang-orang yang kenal aku jadi bajakan itu juga akan lanjut untuk nikmatin karya-karyaku berikutnya. Dan aku harapannya orang-orang baca itu juga akan kemungkinan besar akan nyari tahu tentang aku kalau emang mereka beneran suka kan, kayak yang aku bilang di komen ini. Dan ketika nanti aku publish buku baru, dan harapannya mereka karena saking sukanya akhirnya memilih untuk beli dari aku langsung gitu, karena pengen nge-support aku. Dan mungkin itu aja buat video kali ini. Jujur aku juga sangat pengen banget untuk jualan buku fisik lagi di Shopee gitu. Tapi untuk sementara sekarang aku jualannya di event ya, karena aku belum bisa nyetok banyak. Dan mungkin kalau misalkan kamu tertarik sama novel yang aku tulis, kamu bisa komen aja di sini, mungkin aku akan jual buku fisiknya. Dan kalau misalkan aku jualan buku fisik, apakah kamu akan tertarik? Coba komen ya. Makasih buat kamu yang udah nonton.